Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Untuk kali ini kita masih akan membahas mengenai materi jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi perumusan untuk jumlah dan selisih dua sudut. Untuk sin, cos, kemudian juga tangen. Semuanya itu ada 6 rumus ya, rumus jumlah dan selisih. Masing-masing sin, cos dengan tangen 2 untuk jumlah dan juga untuk selisih. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa untuk sin itu nanti hasilnya polanya adalah menjadi sin cos sin, dimana kalau di sini sin jumlah, sin A tambah B, berarti hasilnya menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi di sininya sama, menjadi tambah. Kalau untuk selisih, sin A kurangi B itu hasilnya adalah sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, kemudian yang kedua untuk cos itu untuk jumlah ataupun selisih hasilnya itu nanti adalah menjadi cos sin, dimana kalau untuk cos jumlah cos A ditambah B itu hasilnya adalah menjadi cos A cos B kurangi sin A sin B. Jadi kalau di sini yang cos terbalik dengan yang sin ya. Kalau di sininya tambah berarti di sininya jadi kurangi. Kemudian untuk cos kurangi itu hasilnya adalah menjadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, yang ketiga untuk tangen jumlah, tangen A ditambah B hasilnya berarti menjadi tangen A ditambah tangen B, tangen A ditambah tangen B per 1 dikurangi tangen A dikalikan tangen B. Sedangkan untuk tangen selisih, tangen A dikurangi B hasilnya itu nanti adalah menjadi tangen A dikurangi tangen B per 1 ditambah tangen A dikalikan tangen B. Nah, sekarang kita bahas untuk contoh soal yang lain yang belum diberikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini untuk contoh soal yang pertama, misalkan ada persoalan nilai dari sin 165 derajat adalah, nah untuk penyelesaiannya, langkah pertamanya sama, kita ubah dulu 165 derajat ini menjadi penjumlahan atau pengurangan dua sudut istimewa. Nah, di sini didapatkan sin 165 itu hasilnya adalah sama dengan sin 120 ditambah 45. Dimana ini sudut istimewanya adalah 120 dengan 45. Nah, sesuai dengan perumusan yang tadi bahwa untuk sin itu hasilnya adalah menjadi sin cos sin. Nah, nanti kita tinggal cari nilai dari sin 120, cos 45, cos 120 dan sin 45. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu langkah untuk mencari sin 120 dengan cos 120. Itu bisa kita gunakan caranya dengan menggunakan relasi di berbagai kuadran. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Di sini sudah dituliskan bentuk-bentuk relasi yang bisa digunakan untuk mencari sudut-sudut istimewa. Di antaranya ini kalau di kuadran 2 dengan menggunakan relasi 180 kurangi alfa. Kalau kuadran 3 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4 360 dikurangi alfa. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari sin 120 derajat dan cos 120 derajat. Nah, 120 derajat ini dia berada di kuadran kedua, sehingga untuk mencari sudut istimewa di kuadran kedua, kita gunakan relasi 180 derajat dikurangi alfa. Ya, dimana alfanya ini adalah itu kita cari berapa alfanya yang bisa menghasilkan 180 menjadi 120 derajat. Berarti hasilnya kalau kita uraikan sin 120 sama dengan sin 180 dikurangi 60, sehingga di sini alfanya adalah 60 derajat. Nah, maka sin 120 derajat hasilnya sama dengan sin 60 derajat. Jadi sin 120 derajat adalah sama dengan setengah akar 3. Nah, ingat di kuadran 2 nilai sin adalah positif. Selanjutnya untuk cos juga sama. Untuk cos 120 derajat kita uraikan menjadi cos 180 derajat dikurangi 60 derajat, sehingga hasilnya cos 120 sama dengan negatif cos 60 derajat. Kenapa di sini negatif cos? Karena
Di kuadran 2 itu nilai cos dan tangen itu nilainya adalah negatif, sedangkan yang positif itu hanyalah nilai sin. Sehingga cos 120 derajat hasilnya sama dengan negatif setengah. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan ke sini ya, sehingga sin 165 derajat hasilnya menjadi sama dengan setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2 ditambah negatif setengah dikalikan setengah akar 2. Hasilnya menjadi 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Kemudian bentuknya kita sederhanakan dengan cara difaktorkan, 1/4-nya dikeluarkan sehingga menjadi 1/4 dikalikan akar 6 dikurangi akar 2. Nah, ini sudah selesai, berarti nilai sin 165 derajat adalah yang ini, 1/4 dikalikan akar 6 kurangi akar 2. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini persoalannya nilai dari tangen 195 derajat adalah, nah, sama langkah pertamanya kita ubah dulu. 195 derajat ini menjadi penjumlahan atau pengurangan dua sudut istimewa. Di sini kita gunakan penjumlahan dari 150 derajat dan 45 derajat. Sehingga untuk tangen, perumusannya tangen jumlah itu menjadi tangen 150 ditambah tangen 45 dibagi 1 dikurangi tangen 150 dikalikan tangen 45. Nah, untuk nilai dari tangen 150 ini bisa kita cari langkahnya seperti tadi dengan menggunakan relasi di kuadran 2 ya. Sehingga untuk tangen 150 nanti kita akan mendapatkan nilainya sama dengan negatif tangen 30. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai-nilainya. Untuk negatif tangen 30 berarti negatif 1/3 akar 3 ditambah tangen 45 1 dibagi 1 dikurangi negatif 1 akar 3 per 1/3 akar 3 dikali 1. Nah, di sini karena di sini ada pecahannya, kita kalikan dulu dengan 3 untuk lebih memudahkan, sehingga hasilnya menjadi negatif akar 3 tambah 3 dibagi 3 ditambah akar 3. Nah, di sini kita perlu rasionalkan lagi karena di sini penyebutnya masih ada bentuk akarnya. Dirasionalkan dengan dikalikan dari sekawan penyebutnya, yaitu 3 dikurangi akar 3 dibagi oleh 3 dikurangi akar 3. Ini nanti dikalikan satu per satu ya, sehingga hasilnya menjadi negatif 3 akar 3 ditambah 3 ditambah 9 dikurangi 3 akar 3 per 9 kurangi 3. Kemudian sehingga hasilnya negatif 6 akar 3 ditambah 12 dibagi oleh 6. Ini karena masih bisa kita sederhanakan, sehingga hasilnya negatif 6 bagi 6 menjadi negatif 1 akar 3 ditambah 12 bagi 6 tambah 2. Nah, jadi nilai dari tangen 195 derajat adalah negatif akar 3 tambah 2. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Di sini persoalannya hitunglah nilai dari sin 42 derajat cos 18 derajat ditambah cos 42 sin 18 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat terlebih dahulu. Di sini ternyata adalah polanya ya, sin cos sin, di mana di sininya adalah jumlah. Kita ingat-ingat bahwa pola sin cos sin itu adalah penjumlahan dari sin ya, sin jumlah dua sudut ya, sehingga hasilnya itu menjadi sin 42 ditambah 18 derajat. Nah, nanti kita tinggal jumlahkan 42 dengan 18-nya sehingga hasilnya menjadi sin 60 derajat. Maka sin 42 cos 18 ditambah cos 42 sin 18 hasilnya adalah sama dengan setengah akar 3. Ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini permasalahannya hitunglah nilai dari cos 195 cos 75 ditambah sin 195 sin 75. Nah, di sini polanya di soalnya adalah cos ditambah sin. Nah, kita ingat bahwa untuk pola cos ditambah sin itu adalah rumus dari cos selisih dua sudut, sehingga untuk persoalan tersebut dapat dituliskan menjadi
cos 195 dikurangi 75. Nah, sekarang kita tinggal menghitung 195 dikurangi 75 menjadi cos 120, sehingga nilai dari cos 195 cos 75 ditambah sin 195 sin 75 adalah sama dengan negatif setengah. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini diketahui sin alfa sama dengan 4/5 dan cos beta sama dengan 5/13. Alfa dan beta merupakan sudut lancip. Tentukan nilai dari sin alfa dikurangi beta. Nah, di sini pertanyaannya adalah nilai dari sin selisih dua sudut. Nah, untuk sin selisih itu hasilnya adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, untuk sin alfa dan cos beta di persoalan sudah diketahui hasilnya, sedangkan untuk cos alfa dan sin beta itu belum diketahui. Nah, untuk mencari cos alfa dan sin beta bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita tulis dulu untuk sin alfa itu sama dengan 4/5, di mana sinus itu adalah perbandingan sisi depan dan juga sisi miring. Kita gambarkan dalam suatu segitiga, siku-siku di sini alfanya. Nah, kemudian untuk depannya berarti di sini 4, di sini 5. Nah, sehingga untuk sisi sampingnya di sini adalah 3 ya, untuk triple Pythagoras itu kita sudah tahu. Sehingga untuk cos alfa nilainya adalah 3/5. Itu perbandingan sisi samping dan sisi miring. Kemudian satu lagi dari cos beta itu nilainya adalah 5/13, di mana cos itu merupakan perbandingan samping dan miring. Kita gambarkan dalam suatu segitiga. Untuk sudut beta di sini sampingnya berarti di sini 5, miringnya 13, sehingga untuk sisi depannya itu nilainya adalah 12. Nah, itu bisa kita ketahui langsung dari triple Pythagoras atau bisa dicari secara manual dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sehingga untuk sin beta hasilnya adalah depan per miring, yaitu 12/13. Sehingga kita bisa dapatkan nilai untuk sin selisih alfa dikurangi beta adalah 4/5 dikali 5/13 dikurangi 3/5 dikali 12/13, sehingga hasilnya menjadi 20/65 dikurangi 36/65, sehingga hasilnya adalah negatif 16/65. Oke, sekarang ke soal selanjutnya. Ini tipenya sama dengan nomor 5. Untuk nomor 6 diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 15/17. Alfa dan beta merupakan sudut lancip. Tentukan nilai cos A ditambah B. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah cos jumlah A ditambah B. Nah, untuk cos itu penyelesaiannya adalah menjadi cos sin ya. Di sini yang ditanyakannya cos jumlah A ditambah B. Berarti di sini jadi cos A cos B kurangi sin A sin B. Nah, untuk cos A sudah ada nilainya, cos B itu belum ada, sin A juga belum ada, sin B sudah ada. Berarti kita harus mencari nilai dari cos B dan sin A. Nah, selain dengan cara yang tadi seperti nomor 5, kita juga bisa gunakan dari perumusan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, atau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, yaitu sama saja. Nah, berarti nanti kita bisa mencari sin alfa ataupun cos alfa. Di sini berarti untuk mencari sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, cosnya sudah ada kan? Ya, sudah ada 4/5, sehingga sin A-nya sama dengan akar dari 1 dikurangi cos A. Tinggal kita substitusikan nilai 4/5-nya, sehingga sin A sama dengan akar dari 1 dikurangi 4/5 kuadrat. Hasilnya adalah sin A sama dengan akar dari 1 kurangi 16/25
sama dengan akar 9/25 diakarkan jadi hasilnya 3/5. Jadi sin A hasilnya 3/5. Nah, sekarang kita tinggal mencari cos B. Nah, cos B juga sama, bisa kita cari dari identitas trigonometri ini, di mana cos kuadrat B itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat B. Sehingga untuk cos B sama dengan akar dari 1 kurangi sin kuadrat B. Cos B sama dengan akar dari 1 dikurangi 15/17 dikuadratkan, sehingga hasilnya cos B sama dengan akar dari 1 dikurangi 225/289 sama dengan akar 64/289, sehingga cos B nilainya adalah 8/17. Nah, sudah ada semuanya. Sekarang kita tinggal substitusikan. Untuk cos A ditambah B berarti cos A cos B dikurangi sin A sin B, kita substitusikan sama dengan 4/5 dikali 8/17 dikurangi 3/5 dikali 15/17, sehingga hasilnya menjadi 32/85 dikurangi 45/85 sama dengan negatif 13/85. Lanjutkan ke soal yang ke-6, yang ke-7. Di sini soalnya adalah jika X ditambah Y sama dengan V/3 dan cos X cos Y sama dengan 5/8, tentukan nilai dari cos X dikurangi Y. Nah, ini untuk soal nomor 7 yang ditanyakannya adalah cos selisih X dikurangi Y ya. Nah, untuk cos selisih itu hasilnya adalah jadi cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Ya, jadi cos sin sin. Nah, sekarang coba lihat di soalnya. Ternyata untuk cos X cos Y di sini sudah ada nilainya adalah 5/8, tetapi yang belum ada adalah nilai dari sin X juga sin Y. Nah, untuk mencari nilai sin X dan sin Y, kita akan gunakan dari soal di sini ada yang diketahui X ditambah Y sama dengan V/3, kita bisa gunakan untuk mencari sin X sin Y, sehingga di sini kita gunakan dulu yang cos X ditambah Y karena di sini di soalnya adalah X tambah Y. Untuk cos jumlah hasilnya adalah cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Nah, X tambah Y-nya tadi adalah V/3. V/3 itu kalau kita ubah dalam derajat menjadi 60 derajat ya. Sehingga ini berubah menjadi cos 60 derajat sama dengan cos X cos Y-nya adalah 5/8. Jadi di sini 5/8 dikurangi sin X sin Y. Nah, sehingga di sini cos 60 nilainya adalah setengah sama dengan 5/8 dikurangi sin X sin Y, sehingga untuk nilai sin X sin Y sama dengan 5/8 dikurangi setengah, atau sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, menjadi 5/8 dikurangi 4/8 yaitu 1/8. Nah, ini nilai sin X sin Y nya sudah ada, sehingga kita tinggal substitusikan ke sini. Jadi hasilnya adalah cos X cos Y nya tadi 5/8, jadi 5/8 ditambah sin X sin Y nya 1/8, jadi hasilnya 6/8. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Jadi ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya soal terakhir. Contoh soal terakhir yang ke-8. Nah, di sini diketahui nilai sin alfa cos beta sama dengan 1/5 dan sin alfa kurangi beta sama dengan 3/5. Untuk alfanya itu dengan interval dari 0 sampai 180 dan betanya 0 sampai 90. Tentukan nilai dari sin alfa ditambah beta. Nah, di sini sekarang yang ditanyakannya adalah nilai dari sin jumlah alfa ditambah beta. Untuk sin jumlah itu hasilnya adalah sin cos sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, untuk sin alfa dan cos betanya sendiri ternyata sudah ada di soal, nilainya adalah 1/5. Berarti yang belum ada adalah nilai dari cos alfa sin beta. Kita bisa cari dari sini ya, karena di sini di soal ada sin alfa kurangi beta. Kita coba cari dulu, kita coba uraikan dari sin alfa kurangi beta.
Sin alfa dikurangi beta itu diuraikan menjadi sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta, sehingga tadi sin alfa kurangi betanya 3/5 sama dengan 1/5 dikurangi cos alfa sin beta, sehingga cos alfa sin betanya adalah 1/5 dikurangi 3/5, yaitu negatif 2/5. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. Nah, sin alfa tambah beta sama dengan, yaitu ini hasilnya sin alfa cos betanya 1/5, kemudian cos alfa sin betanya adalah negatif 2/5, sehingga hasilnya menjadi 1/5 ditambah negatif 2/5, yaitu negatif 1/5. Jadi ini hasilnya ya, yang terakhir. Oke. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk materi baru. Silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya untuk materi rumus jumlah dan selisih dua sudut. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi atau japri ya di WhatsApp atau di grup kelasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.